Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayatan minan nari wa junnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jammala naharahu bi fadilatis siyam wa zayyana laylahu bi sunnatil qiyam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa sayyidul mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melanjutkan ibadah rasul kita, ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, yang merupakan hidangan istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita hingga saat ini masih Allah berikan nikmat sehat wal afiat, masih Allah berikan semangat dalam beribadah, menyempurnakan saum kita, melengkapi berbagai macam ibadah lainnya, agar investasi akhirat kita, perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan pahala yang berlipat ganda dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kali ini adalah tentang bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah. Membangun ukhuwah Islamiyah merupakan perintah agama di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan bagian yang sangat penting di dalam membangun nilai-nilai keislaman di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya terpatri rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ajaran Islam dan percaya bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang dapat menyelamatkan kita dari dunia, kemudian bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mukmin yang beriman itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Kalau kita ambil garis bawahi dari kata ikhwah, menurut Kamus Bahasa Arab, kata ikhwatun itu adalah bentuk jamak dari akhun, di mana akhun itu maknanya adalah bersaudara, dan jamaknya adalah bisa ikhwah, bisa ikhwan, dan nanti makna tersebut berkembang menjadi makna berteman, bersahabat, bersaudara. Yang bisa diistilahkan dalam bahasa Arab itu adalah sahib atau sadiq. Oleh karenanya maka pengertian ikhwah di sini ketika kita kembalikan kepada agama Islam, bahwa ikhwah itu adalah ikatan jiwa yang melahirkan persaudaraan yang lebih dekat dari saudara kandung, di mana orang yang mukmin ketika kita merasakan adanya nilai-nilai persaudaraan di dalam diri kita, maka kita merasa lebih dekat dengan saudara kita muslim, selalu ingin bersama, selalu ingin berdekatan, selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat jamaah secara kompak. Dan apabila kita melihat ada saudara kita yang tidak hadir, atau ada saudara kita yang sakit, atau ada saudara kita yang mendapatkan kesulitan, maka kita tidak akan pernah merasa nyaman
melihat kondisi dan keadaan saudara kita yang sesama mukmin. Oleh karena itu, seorang tokoh ulama, Abdullah Nasir Ulwan, telah memberikan definisi makna ukhuwah Islamiyah itu adalah sebagai bentuk ikatan persaudaraan, ikatan jiwa yang berada dalam naungan satu akidah. Walaupun mereka berbeda-beda bangsanya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda tempat tinggalnya, berbeda-beda budayanya, tetapi ketika mereka memiliki akidah yang sama, memiliki agama yang sama, maka berarti mereka itu adalah saudara kita. Makanya Al-Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Tugas kita sebagai saudara tidak akan membiarkan saudara kita berselisih, bertengkar, ribut, berantem dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita adalah sebagai seorang mukmin, bagaimana cara kita mendamaikan di antara saudara kita yang sedang bertengkar itu, mengadakan islah. Maka ironinya ketika kita melihat di zaman sekarang, realitasnya pada saat melihat ada orang yang sedang bertengkar, apakah yang kita lakukan? Kebanyakan di antara kita bukan merelai, kebanyakan di antara kita bukan mendamaikan, malah menjadi penonton, seakan-akan itu adalah tontonan yang sangat mengasyikkan, padahal itu adalah saudara kita, orang yang beriman. Maka kalau ini kita lakukan, selalu mengadakan islah, bertengkar yang bersifat individual, kesalahpahaman yang bersifat organisasi dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak akan ada permusuhan di antara sesama orang-orang yang beriman. Yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah persatuan, yang ada adalah kekuatan. Maka ketika kebersamaan itu dibangun, kemudian kekuatan itu ada karena kebersamaan kita, kejamaahan kita, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang beriman, la'allakum turhamun. Ini artinya kalau kita fahami secara terbalik, kalau terus ada permusuhan, terus ada kesalahpahaman, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan angkat rahmat dari golongan itu. Allah akan angkat rahmat dari orang-orang yang beriman karena adanya permusuhan sesama orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk persaudaraan Islam yang dibangun di dalam sejarah Islam, persaudaraan yang sangat indah, itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bentuk ukhuwah Islamiyah yang sangat indah, di mana Rasulullah mempersaudarakan orang-orang yang beriman dari penduduk Makkah dengan penduduk Madinah, di mana penduduk Makkah diistilahkan dengan kaum Muhajirin dan penduduk Madinah diistilahkan dengan kaum Ansar. Subhanallah, ketika mereka disatukan dalam naungan agama Allah, disatukan dalam akidah Islamiyah, maka di sini benar, maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, fa'allafa baina qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati-hati mereka. Walaupun mereka berbeda tempatnya, berbeda asalnya, berbeda tradisinya, tapi ketika mereka dipersaudarakan dan yang dilihat adalah nilai-nilai agama, bukan lagi dinilai dari segi warna kulitnya, bukan lagi dinilai dari segi budayanya, tetapi adalah nilai-nilai akidah yang tertanam di dalam jiwa mereka, maka mereka semuanya menganggap orang-orang yang berasal dari Makkah sebagai saudara mereka. Akhirnya orang-orang Madinah dengan rasa ikhlas dan sukarela berbagi kepada orang-orang Makkah. Apabila mereka memiliki harta, maka hartanya dibagi dua. Apabila mereka memiliki tempat tinggal yang lebih dari satu, maka tempat tinggalnya dibagi dua. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, apabila mereka punya istri yang lebih, istrinya misalnya ada 6, maka dibagi masing-masing sarang 3. Subhanallah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana persaudaraan yang dibangun tidak lagi melihat status sosialnya, tidak lagi melihat bagaimana sukunya, tidak lagi dilihat bagaimana warna kulitnya, tetapi yang dilihat adalah akidah Islamiyah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena mengagumi tentang ukhuwah Islamiyah yang luar biasa yang terjadi antara kaum Ansar dan Muhajirin, menyebutkan dalam hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahar wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka, di dalam kelembutan mereka, itu adalah bagaikan satu tubuh, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahar wal humma. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua tubuh pun akan merasa sakit. Ini adalah gambaran yang sempurna, gambaran yang paling ideal dalam bentuk ukhuwah Islamiyah yang dapat kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau kita katakan kalimat ukhuwah Islamiyah ini mudah diucapkan, tetapi realitanya tentu ini tidak menjadi mudah pada saat kita terapkan dan aplikasikan di dalam sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Dengan banyaknya pemikiran, banyaknya ide, banyaknya inisiatif dan berbeda-beda pandangan, maka ini menimbulkan kesulitan bagi kita ketika kita menyamakan dan menyatukan mereka dalam satu visi dan misi, dalam satu pemikiran, dalam satu naungan akidah Islamiyah. Inilah yang digambarkan oleh Nabi kembali bahwa nanti umat Islam terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Kemudian golongan yang paling mendekati kepada Nabi adalah makana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun tidak mudah untuk menerapkan ukhuwah Islamiyah, tapi tidak mustahil dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang paling kecil, lingkungan keluarga, bertetangga, kemudian berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Terutama kesempatan yang bagus adalah di saat bulan suci Ramadan, di mana ukhuwah Islamiyah ini adalah, kalau kita kembalikan kepada makna bahasa, itu diambil dari kata akha yuakhi, yang maknanya adalah peduli, perhatian. Maka ketika kita sudah merasakan ukhuwah Islamiyah, maka di situ harus ada rasa kepedulian, harus ada rasa perhatian. Sehingga kalau kita tidak peduli dengan sesama muslim, kalau kita tidak perhatian dengan sesama orang-orang yang beriman, tandanya kita ini belum merasakan adanya ukhuwah Islamiyah di dalam batin kita. Maka paling tidak ada 5 hal yang dapat kita aplikasikan, akhlak untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah menutup aib sesama muslim. Menutup aib sesama muslim ini merupakan perintah agama dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana manusia tidak akan bisa terlepaskan dari kesalahan, karena manusia mahallul khata wan nisyan, tempat kesalahan dan kealpaan. Ketika kita melihat saudara kita memiliki aib, memiliki cacat, memiliki kekurangan, maka kita tidak boleh mengumbar aib tersebut di hadapan orang lain. Kita berusaha dan menahan diri untuk mengumbarnya. Kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita sesama muslim. Karena kalau kita membuka aib saudara kita sesama muslim, sama saja kita menjatuhkan martabat dan harga dirinya. Maka kalau kita membukanya, berarti tidak ada ukhuwah Islamiyah. Oleh karenanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang sahih, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang membela harga diri seorang muslim atau saudaranya, maka pembelaan itu akan menjadi hijab baginya nanti dari siksa neraka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memaafkan sesama muslim. Langkah kedua ini diperlukan karena yang namanya kita dalam berinteraksi secara sosial, kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari komunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Maka pada saat itu tentu saja kita ini pasti akan memiliki kesalahan, memiliki kekurangan,
Dan pada saat itu ketika kita melihat ada saudara kita yang berbuat salah, janganlah langsung kita jas mereka dengan kehinaan, tetapi kita harus memiliki rasa lapang dada dan memaafkan kepada sesama muslim, terutama dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berjamaah. Maka kita harus pandai dan mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita sesama muslim. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, bahwa pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin man la yusyrik billahi syai'a, maka pada hari itu Allah akan mengampuni dosa setiap hambanya selama dia tidak berbuat musyrik, berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali apabila ada seseorang yang memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya, maka selama itu dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal isnain wa yaumal khamis. Fa anziru hadaini hatta yastaliha. Rasulullah mengatakan ini sampai 3 kali, maka tunggu ya sampai keduanya berdamai, sampai keduanya saling memaafkan. Ini hati-hati, jangan-jangan kita masih suka bermusuhan dengan saudara kandung kita, jangan-jangan kita bermusuhan dengan tetangga kita, jangan-jangan kita bermusuhan dengan teman sejawat dan sekantor kita. Maka segeralah kita berdamai kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melepaskan kesulitan sesama kita, bahwa sudah sepatutnya apabila kita dipilihkan dengan 2 hal, antara kemudahan dengan kesulitan, maka nyaris hampir semua kita pasti memilih apa? Kemudahan dibandingkan kesulitan. Dan pada saat kita melihat betapa kesulitan itu bisa saja merenggut orang-orang yang disayangi dari sebagian kita, misalnya saja kesulitan ketika mereka mendapatkan musibah gempa bumi, musibah bencana alam, musibah longsor, musibah tsunami, musibah kebakaran dan lain sebagainya yang saat ini masih melanda negeri kita. Maka pada saat itu kita sudah sepatutnya sebagai orang-orang yang beriman memiliki ukhuwah Islamiyah harus memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Yang ini kita kategorikan dalam bentuk ibadah sosial. Buat apa kalau kita memiliki ibadah individual yang bagus, solatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi tidak memiliki kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itulah maka melepaskan kesulitan ini adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Karena bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, kita tidak akan pernah merasa nyaman dan tidur nyenyak seharusnya kalau kita punya rasa ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara kita yang sedang menderita, di mana mereka kelaparan, mereka kedinginan, mereka kekurangan bahan makanan, mereka kekurangan pakaian, sementara kita dengan asik-asiknya tidur dengan nyenyak. Padahal seharusnya dalam konsep Islam, ukhuwah Islamiyah harus ada rasa kepedulian. Kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang melepaskan penderitaan saudaranya yang muslim daripada penderitaan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan penderitaannya nanti di yaumil qiyamah dari segala penderitaan-penderitaan yang dialami pada hari kiamat kelak. Maka ini adalah kesempatan bagi kita di Ramadan. Ketika kita termotivasi dengan semangat ibadah, jangan sungkan-sungkan mengeluarkan sebagian dari bantuan kita, karena Allah akan mencintai dan melihat siapa di antara hambanya yang selalu membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong, membantu saudaranya selama ia menolong, membantu saudaranya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu berhusnuzan, berbaik sangka dengan sesama muslim. Pada saat kita berinteraksi secara sosial, maka hendaklah kita jangan sampai berburuk sangka
kepada saudara kita, karena berburuk sangka ini bisa menyinggung dan bisa merusak hubungan baik kita dengan sesama muslim. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita akhlak yang mulia agar kita selalu berbaik sangka. Istri berbaik sangka dengan suaminya, suami berbaik sangka dengan istrinya. Kemudian yang bertetangga berbaik sangka dengan tetangganya. Kemudian yang di kantor berbaik sangka dengan teman-temannya, karena itu adalah akhlak Allah yang diajarkan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari banyak berburuk sangka, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah sebagiannya, kebanyakan adalah dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang kelima adalah agar kita menjaga dan membangun ukhuwah Islamiyah, hendaklah kita mendoakan kepada sesama kita. Kadang-kadang kita egois. Pada saat kita berdoa, kita hanya berdoa untuk diri kita. Suami berdoa untuk dirinya, istri berdoa untuk dirinya, anak-anak berdoa untuk dirinya. Seharusnya suami bukan hanya dirinya, tapi doakan istrinya, doakan anak-anaknya. Kalau kita orang-orang yang beriman, doakan saudara-saudara kita, doakan teman-teman kita. Semoga dengan doa kita itu Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita menjadi bahagia dan sukses, karena ada malaikat yang selalu mengaminkan, wa anta mithluhu. Kalau kita doakan saudara kita, kamu juga bakal seperti dia, kamu juga bakal seperti dia, kamu juga bakal seperti dia. Oleh karena itu maka doa yang paling masyhur yang patut kita baca untuk mendoakan saudara-saudara kita adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada permusuhan. Maka itu 5 hal ini mudah-mudahan dapat menjaga rasa ukhuwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan dengan kita selalu menutup aib saudara kita, kemudian kita memaafkan, lalu melepaskan kesulitan mereka, dan kita selalu berhusnuzan mendoakan mereka. Mudah-mudahan rasa ukhuwah Islamiyah dapat kita pupuk dan kita pelihara menjadi kekuatan yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.